berbahagia Pak Riki dan Ibu John. Doa kami semua adalah bahagia. Sampai penuh terus. Ibu John terus sampai habis. Dan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk kedua mempelai. Selamat berbahagia Pak Riki dan Ibu. Selamat menempuh perjalanan. Semua yang hadir di sore hari ini mendoakanmu dan merestui perjalananmu. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kedua mempelai, dan saya persilakan kedua mempelai untuk duduk. Bapak Mama saksi, orang tua, saya persilakan untuk duduk sekarang. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, pertemuan Pak Riki dan Ibu dalam sakramen perkawinan tidak hanya mempertemukan keduanya, tetapi kami persilakan Bruder. Halo, selamat sore. Apa kabar? Oke, selamat datang. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan seluruh keluarga besar dari kantor Dinas Ketahanan Pangan. Yang kedua yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Kesehatan dan dibacakan dan direnungkan oleh Pastor Pengkotra Pater Vincent, Pater Vincent, Keuskupan Abang Buah. Katakan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena kutipan kitab suci ini, maka Jun dan Riki atau Riki dan Jun, mereka dua hadir dan mempersatukan kita dalam kasih. Karena itu saya mau katakan begini. Saya pernah mendengar satu kata sambutan dari seorang bapak dalam satu pesta keluarga. Dia katakan begini: karena kamu dua dipersatukan di hadapan pastor, kamu dua menjawab segala pertanyaan. Ya, saya mencintai engkau. Ya, saya mencintai engkau. Itu kan saya tiru suara laki-laki dan perempuan, bisa begitu. Itu dua kata yang selalu dan di mana saja dalam sebuah pesta pernikahan harus dijawab dengan tulus ketika pastor mengukuhkan perkawinan itu. Maka kalau mereka dua sudah menjadi satu, maka saya mau katakan yang tadi saya bilang, saya kutip dari seorang bapak yang memberi kata sambutan, katakan begini: kamu dua tadi satu di dalam gereja, berarti kamu dua bukan dua mata lagi, tetapi hanya satu mata, supaya sama-sama melihat, memandang ke masa depan bahtera kamu. Juga kamu dua satu, kakimu dulu satu, tiap orang jalan masing-masing. Sekarang kamu dua sudah satu, yang boleh katakan satu kaki, supaya pakai kaki itu untuk berlangkah bersama, menapaki tapak-tapak bahtera perkawinanmu. Dan seterusnya dikatakan kamu dua bukan dua tangan lagi, tapi satu tangan, sama-sama menggandeng, saling menggandeng,
satu di kiri, satu di kanan, untuk melihat ke arah mana kamu akan pergi. Dan berikut katanya lagi, kamu itu harus satu hati. Berarti kalau satu hati, memakai hati itu untuk membicarakan segala sesuatu dari hati. Itu berarti kata cinta selalu diucap, karena kata cinta selalu keluar dari hati. Tetapi saya boleh tambahkan menurut versi saya, hati-hati di zaman ini. Itu yang berikut. Dari yang berikut lagi dikatakan, kamu dua itu sekarang bukan dua tetapi satu. Satu di mana? Satu di meja makan. Mengapa meja makan disebut? Karena meja makan adalah tempat segala nilai rasa, santapan-santapan itu dinikmati. Nilai rasanya manis, pahit, atau asin, atau tawar. Di sana kamu dua akan merasakannya. Karena yang ibu siapkan pasti semua rasa ini ada. Karena itu juga di meja makan segala hal dibicarakan, didiskusikan, supaya perjalanan bahtera perkawinan itu bisa terjawab. Dan yang paling terakhir dari semua dikatakan, dulu kamu dua punya dua kamar masing-masing. Sekarang sesudah menikah, kamu dua itu satu kamar. Kalau satu kamar, segala rahasia itu, kalau saya sebut kamar tidur untuk seorang ibu dan seorang bapak, semua kita yang hadir di sini mengertinya. Dan di kamar tidur segala rahasia itu dibicarakan. Rahasia keluarga itu dibicarakan. Karena hanya dua orang saja yang tahu dan dipagari oleh dinding-dinding. Tetapi kalau rahasia itu tidak dibicarakan dalam kamar, dibicarakan kedua, dia akan menjadi viral sesuai dengan zaman ini. Itu kira-kira beberapa kutipan yang saya dengar dari seorang bapak yang pernah memberi kata sambutan dalam sebuah acara nikah seperti sore ini. Itu paling kurang Rike dan Jun renungkan tempat-tempat ini. Dan kita semua yang hadir di sini, semua keluarga, tamu undangan juga bisa merenungkan poin-poin tadi sebagai bagian dari perjalanan hidup kita semua. Dan dari saya pribadi, saya mau menyampaikan ini. Saya sebagai satu orang guru agama di SMA yang mengajar agama, dan persis di semester ini ngomong tentang hidup berkeluarga. Dan saya kutip 2 poin penting dari les agama untuk seorang siswa SMA kelas 3. Mungkin juga ya sore ini saya sedikit beri les agama sedikit. Katakan begini, ada banyak sekali pemahaman tentang keluarga. Dan sore ini saya mau ambil 2. 2 itu yang pertama adalah perkawinan itu dilihat dari pandangan antropologis. Antropologis diangkat dari hidup kita sebagai manusia. Dikatakan begini, dalam pemahaman ini bahwa cinta itu menjadi segala-galanya. Perkawinan itu dimulai dari cinta, berkembang dan tumbuh di dalam cinta,
dan diresapi oleh cinta. Itu pokok yang dibicarakan dalam poin ini. Tetapi saya boleh katakan yang jelas untuk semua bahwa itu tadi cinta. Tapi menurut saya perkawinan atau cinta itu mulai dari mata. Mata turun ke hati. Ketika Ricky lihat Jun mungkin waktu sekolah, pasti hati seperti itu. Pun sebaliknya, lalu mereka dua cari waktu untuk bertemu, dan hari ini membawa kita semua untuk bertemu secara bersama, secara keluarga. Yang kedua dari pemahaman tadi adalah pemahaman tradisional. Pemahaman tradisional, yakni pemahaman itu mau menggambarkan bahwa kedua orang, Ricky dan Jun, menggabungkan semua anggota keluarga. Dulu kalau mau berkatakan, kalau Ricky nikah dengan orang di sekon sana, itu keluarga di sekon sana. Kalau hanya dalam jalur saja, yang kita turunan itu ke sana. Tapi sekarang Ricky dari sana berangkat cukup jauh datang sampai di Lemon. Berarti keluarga di sekon, hitung saja keluarga di sekon yang ada kaitan darah, sekarang harus bergabung dengan Jun yang di sini kami keluarga besar. Itu yang menjadi kita kedua rumpun besar ini berkumpul menjadi satu. Maka kalau kita ikut budaya kita, ada apa di sekon, Jun harus berangkat dan buat di sana. Bawa sesuatu. Mungkin bawa hanya garam saja, tapi semua keluarga bilang, oh itu anaknya atau istri Ricky, itu kami punya cucu, kami pun ponakan. Itu kami punya anak mantu. Pun sebaliknya, Ricky ada di sini. Semua orang dari Lemon sini turun sampai ke Aplan sana bilang, oh itu Jun punya suami, itu kita punya anak, itu kami punya anak mantu. Ini yang dimaksud dengan pemahaman keluarga dalam tradisional. Kira-kira poin-poin ini yang saya mau sampaikan untuk kita pasti punya makna untuk kita semua, dan terlebih Ricky dan Jun. Kamu sudah mulai dari cinta, hidupilah cintamu. Kamu sudah menggabungkan kami, keluarga besar yang sekarang duduk di sini, untuk menyaksikan dan mendukung kalian berdua. Karena itu sekali lagi selamat berbahagia untuk anak berdua. Dan poin yang berikut, sebagai wakil keluarga, saya mengucapkan sekali lagi selamat datang, selamat bergabung, dan saya ucapkan terima kasih untuk kita semua. Dari kemarin sore acara keluarga, dan tadi dalam misa syukur yang dipandu langsung oleh saudara kandungnya Pater Adrianus Bosala. Tentu pemberkatan tadi membawa kita semua untuk menyatakan syukur kita, seperti yang tadi MC mengatakan untuk kita. Karena itu syukur dan terima kasih untuk kehadiran kita semua di sore hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kita semua, keluarga besar, semua yang mengikut ambil bagian dalam perayaan syukur ini. Mudah-mudahan perayaan syukur ini membuat kita semua berbahagia, membuat kita semua senang dan gembira, karena mereka dua mempersatukan kita. Juga dari hati yang ikhlas, saya menyampaikan kepada kita sekalian, kalau dalam acara ini sebentar, Bapak Ibu undangan, kita semua menemukan hal-hal yang boleh jadi
kurang perhatian dari kami keluarga dan ada satu dua kekurangan kami, dari hati yang ikhlas saya mengatasnamakan Jun dan semua Ricky dan semua anggota keluarga memohon maaf untuk kita semua. Itu yang boleh saya sampaikan untuk kita sekalian. Mudah-mudahan satu dua poin kecil yang saya sampaikan menjadi inspirasi kita dalam kehidupan kita, dan terlebih dua anak kita, Ricky dan Jun. Ini saja penyampaian, lebih kurangnya kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat sore. Ricky dan Jun yang saya bahagiakan, ya Ricky selalu senyum di kantor juga seperti itu. Bapak mama saksi yang turut berbahagia, kedua orang tua dan rumpun keluarga besar dari Ricky dan Jun yang juga turut berbahagia. Singkatnya Bapak Ibu para undangan yang saya kasihi, tadi Guru Dar sudah memberikan pesan yang begitu banyak. Mungkin saya berusaha untuk sesingkat mungkin. Pada momen yang berbahagia ini saya mau berpesan kepada Ricky dan Jun. Mungkin pesan ini sudah basi, sudah bosan, tetapi kehidupan realita beda dengan apa yang kita anggap enteng. Jadi minta maaf ya, saya kadang-kadang tangan ini gemetar. Tahun lalu tanggal segini, jam segini saya baru didorong keluar dari ruang operasi. Nah setelah operasi, setiap saya pegang barang tuh gemetar seperti ini. Ya, jadi sesuai dengan ajaran Kristiani, kita ketahui bahwa pernikahan bagi orang Kristiani itu suci dan sakral. Suci karena Tuhan yang mempersatukan mereka, bukan siapa-siapa yang mampu mempersatukan mereka. Kadang kita mendengar bahwa ada dua pasang yang pacaran sampai 10 tahun, 15 tahun, tapi akhirnya tidak jadi. Itu bukan karena apa, tetapi Tuhan belum merestui mereka berdua untuk bersatu menjadi satu rumah tangga yang utuh. Jadi Ricky harus ingat bahwa Jun merupakan pasangan kamu yang terakhir. Jangan ada Jun yang lain, begitu juga Jun, jangan ada Ricky yang lain. Kamu dua harus menjaga kesucian perkawinan pernikahan Katolik ini, dan sakral berarti hanya maut yang bisa memisahkan kita. Memang mungkin nasihat ini sudah hambar, tetapi kebetulan kami ini Dinas Ketahanan Pangan berdampingan langsung dengan catatan sipil. Saya sering cerita dengan kepala dinas, sampai bulan Oktober perceraian orang Kristen itu sudah 100 lebih orang yang mengajukan perceraian. Dan ini realita. Padahal kita tahu bahwa ajaran kita pernikahan itu abadi, hanya maut yang memisahkan. Tetapi kenyataan untuk zaman sekarang tidak. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingatkan, jagalah kesucian pemberkatan nikah yang tadi diterima untuk sampai hajat yang memisahkan. Kemudian yang kedua, mungkin saya sampaikan juga pada kesempatan ini, bahwa mungkin saya teruskan apa yang disampaikan Bruder, bahwa semua persoalan itu inti daripada pemecahan dari inti persoalan itu hanyalah komunikasi. Jadi komunikasi ini jangan hanya sebatas di meja makan, tetapi kita ketahui bahwa Jun maupun Ricky ini berkarya. Tentunya jam makan dan lain-lain kadang-kadang tidak bisa bersamaan. Untuk itu gunakanlah alat komunikasi yang ada sekarang ini, HP, secara baik untuk saling berkomunikasi. Ya, jangan sampai HP ini disalahgunakan untuk komunikasi yang lain. Gunakanlah itu menjadi sarana pengikat antara kalian berdua. Mungkin yang ketiga, saya ingatkan sebagai aparatur sipil negara, berilah teladan untuk tetangga, hidup sederhana, jadilah keluarga Katolik yang bisa diteladani. Dan ke depan ini banyak tantangan, tapi kami yakin
bahwa dengan kehadiran kami di tenda biru ini turut mendoakan kelanggengan daripada kalian berdua, dan kami turut mendoakan semoga kematian atau kematian yang bisa memisahkan kalian berdua. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.